السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة أو كما جاء في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita dari sekian banyak hambanya yang beriman, dipilih untuk hadir di majelis yang kita datang di majelis hanya semata-mata karena urusan cari ridhonya Allah, hanya murni karena agama, bukan karena dagang, bukan karena cari keuntungan dunia. Orang-orang yang hadir di majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis zikir, majelis-majelis fikir perjuangan yang semata-mata tujuannya adalah agama, Allah akan datangkan rahmatnya kepada yang hadir itu. Bukan hanya ditarangi rahmat, tetapi diselimuti rahmat. Diselimuti maknanya dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, diliputi dengan sayangnya Allah. Kalau orang itu sudah disayang oleh Allah, mau kaya, mau miskin, mau jadi raja, jadi rakyat, terhormat atau terhina, itu tidak masalah, karena dia telah disayang oleh Maha Sayang. Dia telah disayang oleh yang punya segalanya,
pencipta alam semesta, pemilik surga, orang yang telah disayang oleh Allah. Dia ini adalah penduduk surga yang tinggal menunggu panggilan untuk walimahan dengan bidadari surga, yang mana mereka para bidadari diciptakan dari za'faran, khuliqna min za'faran, tidak ada penguknya sama sekali. Ini disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Semoga Allah kekalkan iman kita, husnul khatimah, membawa iman dan disayang oleh Allah dengan asbab kita hadir di majlis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kendala besar yang difahami oleh orang-orang yang beriman, yang dia meyakini segalanya milik Allah, segalanya adalah diputus, diatur dan diciptakan oleh Allah, tidak ada kendala, masalah, musibah yang lebih besar melebihi kalau seorang hamba, kalau seorang manusia dia bermasalah dengan Allah. Orang itu mungkin bermasalah dengan istrinya, bisa pergi dari rumah, tidur di masjid. Bermasalah dengan tetangganya, bisa pergi dari satu kampung ke kampung yang lain. Bermasalah dengan negaranya, mungkin bisa mengungsi ke negeri yang lain. Bermasalah dengan mertuanya, mungkin bisa cari mertua yang lain. Tetapi kalau orang bermasalah dengan Allah, mau lari kemana? Dunia milik Allah, akhirat milik Allah, alam kubur milik Allah, alam mahsyar milik Allah, akhirat yang kekal abadi milik Allah. Kalau orang itu sudah bermasalah dengan Allah, tidak ada solusi kecuali kalau dia diampuni oleh Allah. Allah telah janjikan lewat utusannya, kalau orang hadir di majelis-majelis agama murni karena agama, Allah akan tugaskan para malaikatnya yang suci untuk mengumumkan kepada orang-orang yang hadir di majelis selepas selesainya majelis, qumu maghfuran lakum, bangkitlah kalian dari majelis kalian dalam keadaan kalian telah diampuni. Kalau orang sudah diampuni, jalan tol menuju surga. Qad buddilat sayyi'atikum hasanat, qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Sungguh keburukan-keburukan kalian telah diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Datang dengan banyak dosa, selesai dari majelis terampuni dosa dan dapat sekian banyak pahala. Semoga termasuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang itu sudah tidak punya dosa, maka kondisi dia ini mirip-mirip seperti kondisinya bayi. Kita lihat bayi itu, para hadirin, nggak ada bayi yang jadi pegawai negeri, nggak ada bayi yang jadi pejabat, nggak ada bayi yang berwibawa. Bayi belum bisa apa-apa, tapi Allah gerakkan makhluknya untuk berkhidmat kepada dia. Dia nangis, ibunya bingung, ayahnya bingung, perawatnya bingung.
Semuanya usaha untuk mentafsiri apa maksudnya si bayi itu. Sekian banyak kejadian kecelakaan, sekian banyak cerita bayi dijaga dan terselamatkan dalam musibah-musibah itu. Sampai para ulama mereka menyusun doa, termasuk Maulana Yusuf rahimahullah, nyusun doa, ya Allah, jagalah aku, jagalah umat ini dengan penjagaan sebagaimana engkau menjaga bayi, waqiyatan kawaqiyatil walid. Walid yakni maksudnya al-maulud. Maka majlis-majlis, amalan-amalan, kerja-kerja yang menyebabkan ampunan dosa itu sebelum sampai kita di akhirat, di dunia ini sudah banyak sekali akan mendatangkan macam-macam kemudahan. Maka majlis yang seperti ini perlu kita hidupkan di rumah kita, majlis yang murni karena agama, di masjid kita, di kampung kita, di kantor-kantor kita, di tempat-tempat nongkrong kita, majelis-majelis murni karena agama, supaya dosa kita, dosa keluarga, dosanya kampung, dosanya umat pada rontok, akhirnya disayang oleh Allah, dijaga oleh Allah, ditunaikan hajatnya oleh Allah, sebagaimana Allah menunaikan hajatnya para bayi di dunia inilah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang telah diampuni oleh Allah, maka kondisi dia ini mirip-mirip seperti penduduk surga. Penduduk surga ini belum boleh masuk surga walaupun sudah ada jatahnya sebelum tercuci dari dosanya. Allah telah resmikan ketika penduduk surga masuk surga, walakum fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kalian penduduk surga, apa saja yang kalian ingini akan kalian dapatkan di surga ini, bukan sekali dua kali, selamanya. Apa yang kalian di surga inginkan tertunaikan semuanya. Insyaallah kita semuanya niat berhati. Ya Allah, minta rezeki dimudahkan, yang halal yang berkah tertunaikan. Ya Allah, minta jodoh yang solihah tertunaikan, minta anak-anak yang soleh tertunaikan. Kalau orang itu sudah terampuni dosanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita bagian dari orang yang beriman. Orang itu dipilih oleh Allah untuk orang beriman, itu nikmat yang terbesar para hadirin. Karena iman itu adalah kuncinya surga. Karena iman itu adalah kuncinya terterimanya semua amal. Karena iman itu para hadirin yang jadi asbab dunia ini masih ada. Manusia ada ajalnya, hewan-hewan ada ajalnya, bahkan kendaraan kita pun ada ajalnya, bahkan perabotan-perabotan rumah tangga kita juga akan ada ajalnya. Suatu hari salah satu istri Nabi melihat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu sedang berkhidmat kepada Nabi kita dengan membawa wadah istrinya Nabi. Kemudian wadah tadi jatuh pecah.
Maka istri Nabi, wanita tersolihah sepanjang masa, marah pada Sayyidina Anas. Ini perabotan saya kamu pecahkan. Ini normalnya wanita itu kalau perabotannya pecah atau hilang susah. Kalau nggak susah itu nggak normal itu. Itu sudah nggak peduli pada kehidupan keluarga itu, Masya Allah. Katanya begitu itu. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW nasihati istri beliau, nggak usah marah. Setiap yang ada di dunia ini akan ada batas akhirnya, akan ada ajalnya. Termasuk wadah-wadah, termasuk wadah kamu yang barusan pecah, memang itu sudah ajalnya. Sekarang sudah tutup tugasnya di dunia ini. Begitu pula dunianya sendiri itu ada ajalnya. Ajalnya dunia adalah kalau dunia sudah dicabut darinya orang yang beriman. Dunia terjadi huru hara, belum datang ajalnya. Ka'bah runtuh berkali-kali, dunia belum datang ajalnya. Tsunami datang bertubi-tubi, gempa bumi di mana-mana terjadi, dunia belum terjadi ajalnya, belum kiamat. Tapi begitu Allah berkehendak, dunia sudah waktunya datang ajalnya, waktunya mati, dunia akan ada, masanya akan mati. Allah akan cabut orang-orang beriman dari dunia ini. Seketika itu juga dunia akan luluh lantak, hancur, seakan-akan seperti jasadnya manusia yang dicopot nyawanya. Maka nyawanya dunia ini adalah kita-kita yang hadir di majelis ini, para hadirin. Maka apa saja yang dibuat oleh orang beriman, khususnya para hadirin, ini mempengaruhi dunia. Karena nyawanya dunia itu yang bawa ya kita ini. Kalau orang beriman amalannya benar, maka dunianya jadi sehat. Kalau amalannya sebagian nggak benar, dunianya jadi sakit. Kalau buahnya yang nggak benar, komplikasi. Jadi pemilik-pemilik dunia ini yang resmi adalah orang-orang beriman. Yang lainnya ini adalah nunut makan minum pada orang beriman. Maka kalau yang punya itu benar, nanti yang nunut-nunut pun dapat berkahnya. Tetapi kalau yang beriman ini nggak benar, yang diikuti nggak benar, nanti akan mempengaruhi seluruh kondisi yang ada di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesaktian paling kecilnya orang beriman, yang orang berimannya paling lemah imannya, kalau pengajian ngantuan bahkan jarang datang. Dengan sebab dia, para hadirin, dunia gagal terjadi hari kiamat. Maka kita pandang orang beriman itu benar-benar wali-wali samar di mana-mana. Wali-wali yang tersembunyi di mana-mana. Nggak ada orang beriman yang tidak manfaat untuk saya, itu nggak ada. Baik pun dia kenal dengan saya maupun tidak kenal dengan saya. Baik pun dia ini mau doakan saya maupun tidak mau doakan saya. Bahkan walaupun dia ini tengkar dengan saya atau rukun dengan saya, semuanya datangkan kebaikan kepada seluruh dunia termasuk saya. Kan kadang-kadang kita ini nganggap orang beriman yang manfaat itu adalah orang beriman yang kenal dengan kita, orang beriman yang rukun dengan kita, orang beriman yang setuju dengan kita, orang beriman yang jadi teman kita. Itu namanya pandangan egois. Kalau pandangan keadilan, para hadirin, i'dilu, berbuat adillah kalian, seimbang, dalam nilai seimbang.
Selama orang itu beriman, dia ini telah mendatangkan berkah untuk semuanya, termasuk kita. Untuk hewannya, untuk gunungnya, untuk benda-benda hidupnya, benda-benda matinya, untuk manusianya dan untuk demit-demitnya dan tuyul-tuyulnya. Manusia beriman. Maka kita bersyukur dijadikan bagian orang yang beriman. Tidak ada perkara yang lebih perlu dan lebih penting untuk kita rawat, kita perjuangkan, kita pertahankan melebihi iman, para hadirin. Yang lainnya boleh kita korbankan, tapi iman tidak boleh, para hadirin. Disitulah harapan terakhir kita akan bisa jadi bagian penduduk surga. Hanya dengan iman, tidak dengan yang lain. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di dunia ini sudah tidak dikatakan lagi Allah, Allah, Allah. Tidak ada orang yang beriman lagi. Dunia datang ajalnya, kukut kiamat, tidak diizinkan untuk ditinggali oleh siapapun. Ada orang beriman, para hadirin. Selepas beriman, dia sempurnakan dengan sebagian amal. Jadi tentu saja ini orang iman yang lemah imannya, dunia tidak kiamat, para hadirin. Di dunia yang ada tinggal dia saja. Tapi karena tinggal dia dan amalnya nggak punya, dia punya iman tok. Mungkin aja setiap detik dunia ini tsunami, gempa bumi, mungkin huru sana, tapi tetap nggak kiamat. Nah, karena masih ada nyawanya. Seperti orang yang nyawanya tinggal menderit-menderit tapi nggak mati-mati, kejal, tetap dunia tidak kiamat. Nah, mungkin kondisinya nggak karu-karuan dunia, tapi nggak kiamat. Karena jantungnya dunia berupa orang beriman masih ada, walaupun tinggal beberapa persen. Entuk tapi nggak mati-mati. Ya. Nanti kalau orang beriman itu tambah amal. Anggap saja dia baca ayat kursi, para hadirin. Orang beriman yang baca ayat kursi, lebih 50 hadis Nabi kita bersabda mengenai fadilahnya ayat kursi kalau diucapkan oleh orang-orang beriman. Di antaranya Allah akan jaga dia, akan jaga hartanya, akan jaga tetangga-tetangganya. Kalau setiap orang beriman baca ayat kursi, tambah amalan namanya baca ayat kursi, berapa banyak perbaikan ada di muka bumi ini, para hadirin. Ini dari iman baru tambah ayat kursi, belum yang lain. Semua orang beriman yang ada di dunia ini, para hadirin, yang sudah punya istri, yang pengantin baru, anggap saja yang di sini ini pengantin baru semua. Kemudian ketemu istri, kemudian baca bismillah, baca ta'awud, bismillah, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan fima razaqtana. Kemudian terjadi anak, anaknya tidak akan bisa digoda syaitan selamanya. Berapa puluh ribu anak soleh, anak solehah muncul dari majelis ini, para hadirin. Ini baru tambah amalan ketemu istri. Bismillah, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan. Kalau orang beriman tambah lagi amal, keluar dari rumah doa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la quwwata illa billah. Aku keluar dari rumah dengan menyebut nama Allah. La quwwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan kecuali kalau ditolong Allah. Kalau orang beriman keluar dari rumahnya bilang begitu itu, Allah akan beri dia berbagai macam jaminan, di antaranya hudita,
kamu akan dibimbing oleh Allah. Kufita, kamu akan dicukupi oleh Allah. Wukita, kamu akan dilindungi oleh Allah. Kalau semua orang beriman keluar dari rumahnya begitu itu, berapa juta orang beriman, 1,5 miliar orang beriman terjaga, dapat hidayah, dicukupi, selesai masalahnya semua para hadirin. Maka tidak ada usaha di dunia ini yang lebih penting melebihi usaha sebelum yang lain-lain untuk memperbaiki seluruh dunia. Melebihi orang iman itu suruh nyadar, ngerawat imannya, disempurnakan dengan amalan-amalan. Kadang-kadang orang itu ngeluh sana, ngeluh sini. Mulai Pak RT sampai Mbah Dukun semuanya dicurhati. Tapi ganti Allah malah gak diingeti. Pak RT sampai Mbah Dukun itu semuanya hanya makhluk yang tidak bisa buat apa-apa, bahkan dia hakikatnya nggak ada, tanpa dikehendaki Allah untuk ada, nggak ada. Sebelum ada nggak bisa buat apa-apa, selepas ada tanpa Allah juga nggak bisa buat apa-apa. Maka majelis kita ini kita ingin ulang lagi. Orang beriman itu kalau menyempurnakan imannya dengan amal, akan terjadi kebaikan untuk dirinya, untuk lingkungannya, bahkan untuk seluruh dunia, bahkan sampai kepada orang-orang yang belum beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh para ulama, kalau orang itu datang ke Madinah waktu malam, maka dia akan mendengar dari rumah-rumahnya orang Madinah, rumahnya para sahabat, yang kata sebagian muarrikhin, sebagian para sejarawan, mayoritas penduduk Madinah yang jadi asbab hidayah seluruh dunia, dari generasi ke generasi sampai majelis kita ini diterangkil ini para hadirin. Ini kampungnya yang diisi itu tidak terlalu luas. Bagi yang pernah umroh, pernah ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, mayoritas penduduk Madinah itu rumah tinggalnya kurang lebihnya yang sekarang di dalam pagar Masjid Nabawi, kurang lebih 40 hektar, itu pun kurang. Tetapi isinya itu orang-orang yang bermutu, isinya adalah orang-orang yang terbaik selepas para anbiya. Innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi seluruh makhluk. Banyak ulama mengartikan al-alamin itu al-makhlukin, biar mudah, melebihi seluruh makhluk. Siwan nabiyyin wal mursalin, selain para nabi dan para rasul, yang terbaik adalah sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk Madinah, maka akan mendengar dari rumah-rumahnya sahabat dengungan-dengungan dari lantunan-lantunan bacaan Al-Quran. Ini suasana kampung yang jadi asbab hidayah ke seluruh dunia. Rumah-rumahnya isinya adalah lantunan-lantunan Quran yang didengar oleh para tamu-tamu yang datang ke Madinah. Mungkin di sini banyak orang Temboro. Sekarang kalau orang Temboro malam-malam tamu-tamu datang ke Temboro, dengar apa dari rumah-rumahnya? Katanya namanya Madinah Van Java. Apa yang kedengaran? La ilaha illallah. Bacaan-bacaan Al-Quran ini para hadirin mendatangkan berbagai macam rahmat, anugerah, penjagaan, perlindungan dari Allah. Telah datang seorang pemuda sahabat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya punya teman yang dia ini banyak berbuat pelanggaran. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bertanya, apakah teman kamu itu masih rutin membaca Al-Quran? Maka yang melaporkan tadi mengatakan, iya, masih rutin baca Al-Quran. Maka Nabi SAW bersabda kurang lebihnya, bacaan Qur'annya akan menghentikan dia dari kenakalan-kenakalan yang barusan kamu laporkan. Kalau rumah-rumahnya orang iman semuanya di seluruh Indonesia, bahkan di rumahnya orang iman yang jumlahnya 1,5 miliar seluruh dunia, dihiasi dengan lantunan-lantunan Al-Quran, para hadirin, kenakalan-kenakalan remaja, orang tua, mbah-mbah, nenek-nenek akan berhenti, para hadirin. Kalau dulu kan kenakalan remaja yang dulu sudah jadi orang tua, bahkan ada yang sudah jadi kakek, bahkan ada yang sudah rot-perot, sudah bau lisan tapi belum sembuh-sembuh dari nakalnya. Maka gerakan amal, tambah sempurna amal, tambah sempurna anugerah-anugerah Allah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kemudian beramal. Ini satu gambaran. Maka para sejarawan mereka mengatakan, bisa dikatakan banyak sekali atau bahkan mungkin hampir semua sahabat-sahabat yang bisa baca Quran, karena tidak semuanya bisa baca Quran. Mereka punya amalan namanya baca Quran, mulai dari juz pertama sampai surat An-Nas. Di antara wiritan rutinnya para sahabat adalah khataman Quran. Ayahnya punya khataman, mantunya punya khataman, istrinya punya khataman, cucunya punya khataman, pegawainya punya khataman, Masya Allah. Siapa yang baca Al-Quran dari awal sampai akhir kemudian khatam, kemudian dia berdoa, Allah akan kabulkan doa-doanya. Ayahnya khataman, anaknya, istrinya ngamini, ya Allah, saya punya hajat, anak saya ini mau buka toko, minta berkah, minta laris, ya Allah, amin, amin, buka toko laris. Ya. Ibunya punya khataman, suaminya ngamini, anaknya ngamini, mantunya ngamini, ya Allah, ini punya hajat, ini sudah pengen lama, pengen umroh, pengen haji, ya Allah, kabulkan, kabulkan, amin, amin, tertunaikan. Kemudian mantunya punya khataman, diamini oleh mertuanya, ya Allah, saya ini pengen macung DPR. DPR yang soleh, lurus, amanah, amin, amin, jadi tanpa pilihan. Masya Allah, kalau seluruh rumah ini ada khataman-khataman Quran, berapa hajatnya keluarga-keluarga muslim seluruh dunia tertunaikan. Dan itu semuanya akan mudah, para hadirin, kalau kita ini mengulang-ulang pentingnya kita meluruskan dan menguatkan iman kita. 100-an tahun yang lalu semua yang hadir termasuk yang bicara itu enggak ada. Pernah terjadi seluruh makhluk itu enggak ada, apalagi kita. Seluruh makhluk sebelum-sebelum kita pernah terjadi, enggak ada semuanya. Yang ada hanya yang Maha Esa, yaitu Allah. Yang ada hanya yang Maha Esa, yaitu Allah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imran ibn Husain, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah telah ada, tidak ada yang selain Allah waktu itu. Bisa ada langit, bisa ada bumi, bisa ada alam semesta, bisa ada yang hadir di majelis ini. Ini semuanya dikehendaki Allah untuk ada, maka jadilah ada. Semua manusia pernah mengalami kejadian tidak ada yang kenal dia, bahkan membayangkan dia pun tidak.
Anak-anak kita yang sekarang sudah ngaji, sekarang sudah lahir, waktu kita muda dulu nggak pernah bayangkan mau punya anak yang bentuknya seperti begitu itu. Nggak usah anak lah, istri yang bentuknya seperti sekarang itu nggak pernah bayangin. Mungkin istri kita juga begitu itu, ternyata saya dapat suami begini, ini nggak pernah bayangin ya. Supaya kita ini tahu dunia ini ada yang ngatur, dunia ada yang ngatur. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian ada tanda-tanda kuasa Allah, pengaturan Allah, penciptaan Allah. Apakah kalian nggak melihat, nggak mikir? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di manusia ini semuanya pernah ngalami, nggak pernah diingat oleh siapapun. Kita 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, mayoritas dari kita nggak diingat, nggak dikenal, bahkan nggak dibayangkan oleh siapapun. Termasuk nggak dibayangkan oleh mertua-mertua kita sekarang, Masya Allah. Termasuk oleh istri kita sekarang, bahkan oleh diri kita sendiri nggak pernah bayangkan kita ini mau lahir di dunia ini. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala telah kirimkan para anbiya untuk menerangkan pada kita bahwa yang menciptakan, bahwa yang menentukan, bahwa yang mewujudkan, yang memiliki, yang mengatur hanya satu, yaitu Allah. Yang datangkan manfaat hanya Allah, yang datangkan madarat hanya Allah, yang datangkan semuanya hanya Allah, yang tidak mendatangkan juga hanya Allah. Akhirnya waktu suka, waktu duka, waktu bahagia, waktu merana, rujukannya adalah Allah. Itulah namanya iman para hadirin. Orang itu kalau iman, hatinya tenang. Karena paham yang ngatur itu hanya satu, yaitu Allah. Dia tidak bingung. Yang ngatur itu hanya satu, yaitu Allah. Waktu susah saya berharap kepada Allah, waktu bahagia saya berharap kepada Allah. Waktu susah saya minta pertolongan kepada Allah, waktu bahagia saya bersyukur kepada Allah. Dan apa yang dia kerjakan semata-mata karena Allah, apa yang dia tinggalkan semata-mata karena Allah. Kata para ulama, manusia di dunia ini termasuk jin itu terbagi dua saja sebetulnya. Pertama, manusia merdeka. Yang kedua, manusia yang hidupnya di dalam perbudakan karena kesalahan dalam imannya. Manusia yang merdeka itu adalah yang merasa, meyakini bahwa dia ini hamba Allah, yang menciptakan segalanya hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, yang memiliki hanya Allah. Akhirnya tawajuh dia 24 jam menghadapi masalah apapun kepada Allah. Hatinya itu enak, satu jurusan. Senyum karena Allah, diem karena Allah, bergerak karena Allah, tidur karena Allah, makan karena Allah, puasa juga karena Allah. Nyaman. Ini memang hambanya Allah, jadi merdeka. Yang kedua adalah orang yang lupa bahwa dia ini punya Tuhan namanya Allah, atau lalailah. Akhirnya dia ini ditegur oleh Allah di dunia. Sebelum sampai ke akhirat dia sudah dicemaskan dengan kenalan dia dengan berbagai makhluk-makhluk yang berbagai macam namanya. Suaminya mencemaskan, istrinya mencemaskan, tokonya mencemaskan, jabatannya menyebabkan dia tidak tenang, duitnya menyebabkan dia tidak tenang, tambah kenal dengan makhluk, tambah stres dia.
Karena perasaannya makhluk-makhluk itu bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa Allah. Akhirnya dia jadi budaknya sekian banyak makhluk gara-gara keyakinan dan perasaan dia yang salah tadi. Akhirnya hidupnya nggak pernah tenang. Nuntut sana, nuntut sini, berharap sana, berharap sini. Satu tok yang dia tidak harap hanya Allah saja. Kenapa kamu tidak perhatian kepada saya? Kenapa kamu tidak mendukung saya? Kenapa kamu nggak setuju dengan saya? Kenapa kamu tidak hormat kepada saya? Kenapa kamu? Akhirnya kenapa kamu akhirnya jadi otaknya itu kumpulan kamu. Lama-lama stroke berarti, insyaallah. Stres, hidupnya stres. Serba nggak nyaman. Ceritanya ulama-ulama dulu. Tapi kalau belum makomnya ini nggak usah ditiru. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Asmu'i rahimahullah, yang terkenal sangat kuat imannya. Beliau itu mendengar sebuah hadis bahwa surga itu letaknya adalah di bawah bayang-bayang pedang. Maknanya kalau orang itu sedang berjuang fisabilillah, sewaktu-waktu dia bisa wafat dalam perjuangan itu. Begitu wafat masuk surga. Maka dia masuk dalam medan perjuangan, berkecamuk dalam pertempuran, menghadapi ahli-ahli batil. Tengah-tengah berkecamuk dalam pertempuran, beliau turun dari kudanya, kemudian membentangkan alas tidurnya, kemudian tidur di tengah-tengah pertempuran. Murid-murid beliau, ngapain saya? Belajar iman. Makhluk itu nggak bisa buat apa-apa. Beliau tidur di tengah-tengah pertempuran. Ini tanda iman kuat para hadirin. Kalau tidur di tengah-tengah pengajian itu kacangan. Jadi kalau tidur di tengah-tengah pertempuran ini berarti memang imannya sudah mantap benar. Nyawa itu yang megang Allah. Kalau Allah belum berkehendak nyawa saya lepas, ya tetap nggak akan lepas. Tapi kalau berkehendak nyawa saya lepas, ya walaupun berlindung dimanapun tetap lepas. Dalam kondisi genting, begitu tenangnya. Itulah yang diceritakan oleh Allah dalam sekian banyak ayat Qur'annya. Allah beri anugerah kepada orang-orang beriman, kepada para sahabat, ngantuk di medan pertempuran. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minna. Ketika ngantuk telah menyelimuti kalian sebagai rasa aman dari Allah. Tidak khawatir blas. Tengah-tengah tidur nyenyak, tiba-tiba ada musuh agama ngeloncat, kemudian menduduki beliau, mau nyembelih beliau. Maka beliau bangun tidur, melihat ada orang nyembelih beliau. Tidak beliau lawan, para hadirin. Tiba-tiba ada orang Islam yang tahu orang tadi akhirnya ditebas mati. Beliau meneruskan tidur lagi. Ini sekedar contoh para hadirin. Orang itu kalau imannya benar tuh, orang-orang lain sudah pada cemas sekali, dia begitu tenangnya menghadapi masalah. Dunia ini memang tempatnya masalah, tapi yang menghadapi dua tipe. Dengan begitu cemas ternyata tetap menghadapi masalah. Dengan begitu tenang menghadapi masalah dengan tenang. Beda para hadirin. Mati yo mati, ini mati karo guyu kan beda. Belum mati aja belum sudah nangis gak karu-karuan ketakutan. Wah. La ilaha illallah. Diceritakan ada seorang ulama besar di negeri Mesir yang begitu wibawa, yang saking wibawanya beliau ini kewibawaannya melebihi raja waktu itu, sampai raja itu jadi cemburu. Ini orang soleh ini wibawanya ngalah-ngalahi saya ini.
Akhirnya beliau ditangkap tanpa salah, dimasukkan penjara. Begitu dimasukkan penjara, disiapkan singa yang telah dilaparkan sekian lama, dimasukkan ke penjara beliau supaya memakan beliau. Maka begitu singa tadi melihat orang soleh tadi, para hadirin, bukan menerkam, malah menunduk, merunduk, kemudian menjilati kaki beliau. Masya Allah. Maka raja yang telah berbuat aniaya pada orang soleh tadi ketakutan. Wah, ini ternyata wali beneran nih, wali beneran. Aku nek rata colne engko kualat langsung dilepas. Maka murid-murid beliau tanya pada beliau, Syekh, bagaimana perasaan Tuan waktu harimau, waktu singa dimasukkan ke penjara Tuan untuk makan Tuan? Apa perasaan Tuan? Biasa saja katanya. Perasaan saya itu, yang saya mikir-mikir itu ketika singa tadi menjilat kaki saya mikir, ini najis apa tidak ya? Kalau najis kan perlu saya cuci. Jadi sama sekali nggak mempertimbangkan ini singanya bahaya nggak, tidak. Ini kalau saya sholat nanti saya perlu saya cuci apa tidak? La ilaha illallah. Ini orang tuh kalau imannya dipraktekkan tuh nikmat hidup itu, nikmat. Maka di sana, di India sana, ada seorang ulama besar yang hampir seluruh ulama India selepas beliau punya sanad hadis dari beliau, Syekh Mahmudul Hasan, yang mana beliau ini hidup di zaman penjajahan Inggris yang sangat menyusahkan penjajah waktu itu, karena di mana-mana dengan sebab beliau muncul majelis-majelis kebaikan. Akhirnya tanpa beliau salah dipenjara. Begitu beliau dipenjara, penjara jadi pesantren, para hadirin. Maka orang-orang Inggris berpendapat ini karena beliau dipenjara bersama orang-orang beriman, akhirnya menghormati beliau, akhirnya pada ngaji pada beliau. Akhirnya beliau dipindah lagi, dipenjara semuanya orang Hindu. Begitu orang Hindu melihat beliau, para hadirin, pada tertarik, pada masuk Islam, saat penjara masuk Islam semua. Wah, ini Mahmudul Hasan ini buat gara-gara aja. Akhirnya orang Inggris menyiapkan ular yang begitu besar, yang besarnya cukup untuk memakan beliau. Dilaparkan sampai sekian minggu, selepas lapar beneran dimasukkan ke ruangan beliau. Waktu itu beliau sedang wiritan, sedang melafatkan kalimat tauhid, yang pelafatan tadi dipraktekkan di dalam sikap hidup, bukan hanya diomongkan tetapi difahami artinya, bukan hanya difahami artinya tetapi dipraktekkan dalam sikap. Itulah sempurnanya